Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Ibu Hakim, Pak Panitera, Ibu Sekretaris, seluruh pejabat fungsional dan struktural, Ibu Ketua DJK beserta rombongan, ramai kita lihat. Kemudian ibu-ibu Dharma Yukti Karini dan bapak-bapak Dharma Yukta, karena ada banyak bapak-bapak juga yang datang. Mohon izin kami duduk di sini sebagaimana watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, dan juga karena ditunjuk panitia. Maunya ganti pemain. Iya tak, Bu? Bu, ganti pemain apa enggak, Bu? Ah, mak, kalau gini gawat awak nih. Bagi yang jamaah tahun lalu masih ingat tuh. Kami juga yang di sini. Ah, ini kalau boleh minta nih ganti pemain. Kalau boleh minta. Soalnya pimpinan dah ganti. Tahun lalu bukan Pak Ali. Tapi yang di depan ini belum berganti lagi. Kalau boleh minta nih tahun depan kalau kami masih di sini itu jangan sampai hat-trick. Ya, Bu ya, ganti pemain kan, Bu? Bantulah sikit. Ini mentang-mentang istri awak tak di sini. Ibu tak dukung pula awak nih. Alhamdulillah Bapak Ibu bertatap muka kita di sini dalam keadaan sehat dan juga ditemani anak-anak, yang ibu-ibu ditemani suami, yang bapak-bapak pun ditemani oleh istri dan anak-anak. Alhamdulillah kita bergembira pada hari ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bersiap-siaplah untuk mendengarkan kurang lebih 1,5 jam. Itu kalau lihat jam itu Bapak Ibu, ini sampai esok hari kayaknya tak mau buka awak nih. Coba lihat itu tak berjalan jam tuh. Nah, kalau kita berpacu ke situ sampai besok pagi kita tak mau buka. Siap, Bu? Tak mau buka sampai besok pagi. Saya tak siap depan nih, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini, kalaulah itu pantun lawak CL. Pantun dulu. Anak gadis lari pagi, anak bujang nak berbini. Kalau tadi kita berbagi, sekarang santapan rohani. Lai suai itu, Bu. Suai. Nampak nih dulu gubernurnya dukung siapa? Iya kan? Suai masalahnya. Bapak Ibu hadirin jamaah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mau bicara serius nih, ngajak Bapak Ibu serius. Ini kami mau tanya ke Bapak Ibu nih. Kalaulah ada dua pilihan, pilih yang mana nanti? Bapak-bapak dulu nih. Kalau ada dua pilihan, pilih menghisap apa dihisap? Pak, pilih menghisap apa dihisap? Yang mana? Ini tak dengar jawaban nih. Ini yang bapak-bapak pilih menghisap apa dihisap? Ini main aman dua-duanya. Sekarang ya Ibu, Bu, pilih menghisap apa dihisap? Nah ini serius nih. Ini kita bicara serius nih. Ini ngomong serius kita nih. Pertanyaannya serius nih. Mau menghisap apa dihisap? Nah, tak mau pula ibu-ibu jawab. Awak ngomongnya serius begini. Jangan bawa kemana-mana, Bu, kita puasa kan, kita puasa.
Ya terbayanglah awak tuh apa yang dipikiran bapak-bapak tuh. Nah ini pertanyaan serius. Kenapa? Kalau menghisap itu kita punya kuasa. Kalau dihisap kita tak punya kuasa. Jadi Umar bin Khattab pernah mewasiatkan begini. Pernah menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian. Jadi yang menghisap itu siapa Pak? Ya diri kita. Kita yang menghisap. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisap. Nah, jadi Bapak-bapak ini sekarang ini momentum kita menghisap diri sendiri. Kalau pulang nanti silakanlah. Nah, kita menghisap diri kita sendiri. Wasiat Umar itu, hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihisap dari kiamat. Jadi orang yang menghisap dirinya sendiri itu punya kuasa, Pak. Kalaulah sampai kita dihisap, tak punya kuasa lagi kita. Ada tak orang yang dihisap Allah di hari kiamat punya kuasa atas dirinya? Tunggu dulu ya Allah, saya mau hitung dulu, saya mau memperbaiki ibadah saya dulu, saya mau menambah amal dulu. Tak ada lagi, tak bisa lagi. Nah makanya kesempatan kita di dunia ini, kita hisap diri kita. Pak Abu, banyak-banyaklah menghisap diri Pak Abu. Sebelum Pak Abu dihisap. Ya Pak Abu ya. Nah ibu-ibu begitu. Banyak menghisap diri sendiri, sudah berapa taat kepada suami. Sebelum nanti dihisap. Ya Bu ya. Sebelum nanti dihisap di hari kiamat. Nah kita ini ngomong serius nih. Ngomong serius. Jadi itu, apa yang harus kita hisap? Amal ibadah kita. Nah, tadi kita ini ada nampak nih. Memperbanyak ibadah, berbagi kebaikan. Itulah diantara yang perlu kita hisap. Yang kita hitung-hitung, yang kita timbang-timbang nih. Kira-kira kebaikan kita ini udah banyak apa belum? Udah cukup atau tidak nih? Berbaginya kita ini untuk bekal kita menghadap Allah. Sebelum nanti kita dihisap. Min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Besok tuh di hari penghisaban itu tak ada lagi jual beli situ. Kalau di dunia ini masih bisa ada jual beli. Maksudnya sogok menyogok itu masih bisa. Di akhirat tak ada sogok menyogok amal. Ya Allah, aku bawa ini hartaku nih, mau sogok engkau ya Allah. Tolong hapus dosaku, tak ada lagi. Dicampakkan ke neraka ya. Tak ada lagi kita sogok menyogok. La bai'un wala khullatun. Tak ada lagi kawan kerabat, karib kerabat, sahabat. Tak ada lagi nanti di akhirat itu. Yang kita pikirkan masing-masing. Kalau di dunia ini ada orang dalam. Kalau di akhirat tak punya kita orang dalam Bapak Ibu. Tak punya lagi kita sahabat-sahabat yang akan menolong kita nanti di akhirat. Nah, makanya ini kesempatan kita menghisap diri kita nih. Hisap. Maka dari kalimat hasaba yuhasibu itu fi'il mazid biharfin. Fi'il tambahan satu huruf. Dari fa'ala yufa'ilu wazannya. Ini yang masih ingat belajar bahasa Arab, itu tambah satu huruf. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Hasaba yuhasibu muhasabatan wa hisaban. Menghitung-hitung kita. Itu yang kita hitung tadi Pak. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tak dapat syafaat kita nanti dari kiamat kecuali nanti orang-orang yang dipilihkan oleh Allah. Di antaranya siapa yang dapat syafaat? Umat Nabi Muhammad. Itu pun umat Nabi Muhammad tak semua yang dapat syafaat. Khusus lagi siapa? Yang banyak sholawat. Nah, jadi kalau mau di akhirat nanti mau dapat syafaat, kita perbanyaklah sholawat. Terlebih hari ini hari Jumat nih. Mumpung hari Jumat Bapak Ibu, sambil dengarkan kami santapan rohani di depan nih, setidaknya ucapkan dalam hati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dapat 10 kali lumayan, dapat 15 kali lebih baik, dapat 20 kali mantap, dapat 30 kali bagus, dapat 40 kali sesuai dengan hadis Nabi, man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marrah, kata Nabi. Barang siapa yang berselawat kepadaku 40 kali di hari Jumat, mahallahu zunubahu kullaha. Allah hapus dosanya kullaha katanya. Nah, ya, coba. Tapi dosa yang bagaimana? Kemarin mungkin kayaknya kami sudah sempat sampaikan tahun lalu. Dosa min zunubis saghair. Yang dihapus karena berselawat itu adalah dosa-dosa kecil. Kullaha kata Nabi. Semua dosa kecil.
Terjemahan kullaha semuanya dosa kecil itu dituliskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarah kitab Lubabul Hadisnya beliau itu. Dosa yang dihapus semuanya tadi itu dosa yang kecil-kecil. Kalau dosa besar itu harus taubat. Itu dosa besar. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan juga nih Bapak Ibu. Tahu tak Bapak Ibu, ada yang kecil rupa-rupanya besar. Nah, terbayang Pak ya? Ada yang kecil rupanya besar dia. Terbayang Bu? Ada juga yang besar, rupanya kecil. Nah, ibu-ibu terbayang tuh. Apa itu Pak? Pak Abu, apa Pak? Ada yang kecil ya, rupanya besar. Ada yang besar rupanya kecil. Apa itu? Sri, tahu Sri? Semut di seberang lautan. Aib sendiri ya Sri ya. Yaitu zunub, dosa. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan la kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar itu kalau dibarengi dengan istighfar. Jadi kalau mau semua dosa kita itu diampuni oleh Allah yang besar-besar, beristighfarlah, mohon ampun, bertaubat. Wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa yang nampaknya kecil tapi sesungguhnya besar kalau dia dibarengi dengan dilakukan terus-menerus, ma'al israr. Terus-menerus awak. Nampaknya awak menyakiti saudara kita itu kayak dosa kecil gitu. Menyakiti orang dengan kata-kata kasar itu kecil kayak dosanya. Tapi kalau terus-menerus itu jadi besar Bapak Ibu. Kalau dosa yang besar bisa jadi kecil dengan taubat. Syirik milahnya, asyirku billah, itu besar. Dosa yang amat besar salah satunya adalah syirkun billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu dosa besar. Tapi dosa besar ini bisa menjadi kecil ma'al istighfar. Kalau mohon ampun dan menyesal, bertaubat kepada Allah, kecil jadi. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu dosa besar. Tapi jadi kecil kalau kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, jadi kecil. Nah, kalau menyakiti saudara kita nampaknya kecil, kalau terus menerus disakiti itu jadi besar. Nah, makanya la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Berhati-hatilah kita terhadap dosa yang besar, tapi meskipun dosa kita besar, yakinlah Allah Maha besar. Nah, itu aja. Berapapun dosa kita besarnya, selagi nyawa masih di kandung badan kita nih, masih sempat kita bertaubat, Allah akan terima taubat itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni seluruh dosa kita. Nah, kalau sempat bertaubat. Kalau tak sempat bertaubat, tunggu nasib aja lalu. Nah, itu Allah ampuni. Dan dosa-dosa kecil jangan kita remehkan. Karena dengan meremehkan dosa kecil, ia akan menjadi besar. Hati-hati dengan yang dosa-dosa kecil. Kita ini kadang terjebak pada yang kecil-kecil inilah. Kalau yang besar itu nampak kita. Oh iya, durhaka ke orang tua dosanya besar. Berzina dosanya besar. Berjudi, minum khamar, selingkuh dosanya besar. Yang kecil-kecil ini kadang tak nampak tuh. Menggibah saudara awak di sebelah misalnya. Tak nampak kita tuh yang begitu tuh. Hati-hati dengan yang kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hisap diri kita, kita hitung lagi, kita timbang-timbang diri kita ini. Sudah cukupkah bekal kita menghadap Allah? Kalau belum cukup, mumpung Ramadan. Mumpung Ramadan. Tahun lalu ada saudara-saudara kita yang masih bersama kita, tahun ini tak bisa lagi bersama kita. Tahun lalu keluarga kita boleh jadi ada lagi bersama kita, masih bisa lebaran bersama. Tahun ini boleh jadi udah ada yang tak bisa lagi bersama keluarganya. Maka sebelum kita pun menyusul mereka, enggak tahu juga kita. Kan bisa aja habis ini Bapak Ibu duluan, saya yang belakangan. Ya kan betul ya Bu? Kan bisa aja kan? Bapak Ibu yang duluan habis ini, saya yang belakangan. Atau saya belakangan, Bapak duluan, Ibu silakan. Kan bisa. Nah, bisa yang begitu kan Pak ya? Pak Panitra ya? Nah, kalau bisa begitu, kita tak tahu ajal menjemput, mumpung nih tahun ini masih ditemukan dengan Ramadan, dan bulan Ramadan Allah lipatkan pahalanya, perbanyaklah ibadah kita dan perbanyak berbagi tadi. Sekarang bertanya lagi kan. Ini bapak-bapak dulu nih. Lebih pilih di atas apa di bawah Pak? Pak, yang bapak-bapak nih tak mau jawab kayaknya. Pak Abu,
Lebih pilih di atas apa di bawah? Ini pada malu jawab. Awak serius ngomongnya? Bu, lebih pilih di atas apa di bawah? Ah, Pak, bawahnya Pak ya. Ibu pilih bawah. Bapak tak jawab, Bu. Tak bisa, Wak tunjuk. Lebih pilih di bawah. Dalam konsepnya Bapak Ibu, Nabi kita pernah dawuhkan. Oh, ini orang ala-alanya orang Jawa nih kan. Nabi kita pernah dawuh nggih. Nggih Bu de. Opo dawuh Nabi Kanjeng Nabi? Dawuhnya Kanjeng Nabi kita al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, jadi kalau ibu-ibu milih di bawah itu salah konsep. Betul tak Pak? Bapak milih di atas tepat konsepnya. Tapi berharaplah bisa di atas, bisa di bawah. Itu dua-duanya sebenarnya baik. Tapi kan kata Nabi khairun, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Alhamdulillah setidaknya tadi kita sudah berbagi, sudah mencontohkan tangan di atas. Ada kalanya nanti tangan di bawah, kapan? Dapat THR, itu tangan di bawah tuh. Kan dua-duanya dapat. Makanya ibu-ibu lebih suka di bawah. Karena minta dapatnya dari yang atas, dari suami. Memang suami biasanya di atas Bu, yang ngasih ke bini. Iya tak Pak? Iya tak Pak Bu? Agak ragu Pak Abu jawabnya ini. Pokoknya boleh lah gantian. Kadang kami ini bapak-bapak juga perlu di bawah nih Bu. Iya tak Pak? Kami ini bapak-bapak sesekali perlu juga kami di bawah. Kenapa? ATM dipegang sama bini. Makanya perlu kami di bawah minta yang belanja, beli kopi misalnya, beli roti, ya mintanya ke bini. Kalau istri mintanya lagi di bawah, mintanya bang, habis gajian kan, THR habis cair kan, mintanya ke laki. Tapi memang yang namanya kalau kita nih harus seimbang lah. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Sesuai dengan nasibnya kita. Kadang memang kita di atas, kadang di bawah. Yang mana yang paling enak? Dawuhnya Nabi, yang paling atas yang paling enak. Betul tak Pak? Bu, betul tak Bu? Kan bangga kita kalau kita menjadi orang yang di atas itu. Bangga kita, ada kebanggaan tapi jangan sombong. Karena kesombongan itu tak boleh. Ketika kita memberi orang lain, itu kan posisi kita sedang di atas. Al-yadul ulya, tangan yang sedang di atas, yang punya kemampuan memberi ke orang lain, jangan sombong di situ. Tapi kita secara pribadi kan ada kebanggaan di situ. Ya Allah, indah kalau kita memberi. Tapi ketika al-yadus sufla, tangan kita di bawah, nah ini kadang kan kita, ini maaf nih, seperti saudara kita yang tadi kita kasih, sebenarnya ada rasa malu di situ. Yakinlah ada rasa malu tuh. Kami ini laki-laki nih Bu, kadang malu minta ke bini itu. Apalagi depan orang ramai. Minta ATM ke bini, itu malu kami. Nah kalau bisa sebelum keluar rumah, kalau ATM dipegang bini, sebelum keluar rumah kasihlah ke laki. Nah ini saya bela bapak-bapak nih, mana tahu ada bapak-bapak sini yang ATM dipegang bini kan. Atau ATM silahkan abang pegang, isinya aku yang pegang kata istrinya. Nah, kalau ada yang begitu, keluar rumah biar tak malu suaminya, kasih. Nah istri gitu juga. Kita kalau dapat rezeki cair THR, kasih ke istri, kasih ke bini. Senang hati mereka tuh. Menyenangkan hati istri adalah menambah keberkahan. Senang tak Bu dikasih THR Bu? Nah kan? Itu dikasih THR sama suami senang. Nah makanya saling berbagilah kita. Yang belum ada istri, kasih tetangga sebelah. Kalau tetangganya termasuk asnaf zakat, nah masih bisa dicari Pak. Iya. Nah kalau seperti Pak Sen ini tak masuk bisa bililan. Karena tujuan menetap masalahnya, mukim di sini.
Beda kalau tak menetap. Oh, boleh jadi masuk kategori. Itu pun perlu dikaji. Tak serta-merta jadi fisabilillah Pak saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita hisap diri kita hitung sudah sejauh mana amal ibadah kita nih. Ramadan ini baca Quran kita gimana? Kalau kita tengok grup kita, terutama grup PAPKC, itu masih ada yang belum list itu. Baca Quran cuma 1 juz. Nah, kalau ada yang merasa belum list 1 juz bacaan itu, kita berhusnuzon lah, berbaik sangka. Boleh jadi yang di list memang belum termasuk aja, tapi dia ternyata udah khotomat Al-Quran. Nah, kita berbaik sangkanya gitu. Kalaulah tak begitu, 1 juz sampai sekarang ada yang belum, silakan buka tuh. Buka list kita yang tiap orang 1 juz cuma untuk 1 bulan. Itu apakah berat sekali yang begitu ya? Ini Ramadan Bapak Ibu. Kalaulah bulan Ramadan tidak memotivasi kita untuk memperbanyak ibadah, terus kita nih minta bulan yang bagaimana lagi untuk bisa ibadah itu? Ini Ramadan udah Allah sediakan ini. Kalaulah bulan Ramadan ini Bapak Ibu tidak memotivasi kita baca Qur'annya rajin, puasanya rajin, sholatnya rajin, kemudian tahajudnya rajin, terus harus bulan yang bagaimana lagi yang kita tunggu ini untuk membuat perubahan lebih baik itu? Tak ada lagi Bapak Ibu. Ramadan itulah yang paling baik bulannya. Al-Quran, bulan Ramadan itulah yang terbaiknya bulan dari 12 bulan itu. Kalau di bulan Ramadan ini tak bisa kita manfaatkan momentumnya, bertaubatlah kepada Allah. Harus nunggu bulan apa lagi sih yang kita tunggu? Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang merasa belum selesai 1 juz itu, habis ini cobalah nanti pulang ke rumah, mumpung sambil nunggu Lailatul Qadar kita. Ya, walaupun Lailatul Qadar kita kan nggak tahu. Boleh jadi tadi malam sejuk juga tuh cuaca sejuk. Nggak tahu lah kalau Pak Abu apakah panas di rumah, tak tahu Pak. Tapi sejuk cuaca kita, tenang gitu, adem. Yang jelas tadi malam ganjil, malam ini genap, malam besok ganjil. Mari kita berburu Lailatul Qadar Bapak Ibu. Berburu Lailatul Qadar dengan ibadah kita. Yang disebut lebih baik dari 1000 bulan itu begini. Kita kan dalam 1 malam Lailatul Qadar itu rasanya susah dengan banyak amal. Contoh, sholat iya juga di situ, baca Quran iya juga dia di situ, sedekah iya juga di situ. Itu kan banyak amal dalam ibadah ini. Rasanya dalam 1 waktu itu untuk 3 yang berbeda, bahkan banyak zikir juga dalam waktu yang bersamaan itu agak susah. Makanya di antara yang lebih baik 1000 bulan itu adalah kalaulah kalian beribadah solat malam itu dapat Lailatul Qadar, maka solat kalian lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi itu kurang lebih 84 tahun. Coba, kalau ibadah kita dapat malam Lailatul Qadar itu solat, maka solat kita malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ibadahnya zikir, maka zikir kita malam itu lebih baik daripada zikir 84 hari 40 tahun itu. Kalau ibadah kita pada malam itu bersedekah, maka sedekah kita malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siap, alarm udah berbunyi ya. Nah itu, memang kalau udah di depan ini tak terasa. Tadi awak sebenarnya mau sebentar tadi ini. Masih lama ya. Pembawa acara udah kode. Ya, karena waktu juga yang memisahkan kita, mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang menyinggung, kurang berkenan di hati, tak lain dan tak bukan, ini hanya mengisi waktu kita menjelang berbuka dan juga dalam rangka watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan juga bagi kita semua. Yang jelas jangan lupa saling menghisaplah habis ini. Itu saja pesan kami Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.